Kalau anak-anak mungkin beritanya nggak sampai ke pondok mungkin ya. Kalau ayah bunda yang di rumah pasti merasakan akhir-akhir ini terutama setelah Ramadan gitu ya. Setelah Ramadan dengan cuaca yang sangat Masya Allah gitu ya, sangat ekstrim. Dengan cuaca yang sangat ekstrim dan kondisi yang benar-benar menegangkan. Ya saya sendiri kalau di tempat praktek itu merasa agak horor gitu ya. Pasiennya tuh naik 4 kali lipat ya dari biasanya, Masya Allah. Sampai kalau di rumah tuh antrinya sampai ke jalan-jalan gitu. Jadi dan hampir semuanya, hampir 80% itu ada keluhan batuk, pilek, panas dan kehilangan indera penciuman. Ya, Masya Allah ya. Jadi Bismillah rasanya saya ketika memakai APD itu ya mau praktek itu rasanya kayak mau perang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selama praktek itu la haula wala quwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus alhamdulillah pakai masker ya. Alhamdulillah pakai masker. Jadi ketika saya umi gitu nggak kelihatan sama pasien, nggak dibatin iki Bu dokter ki opo sih umi. Saking Masya Allah ya pasiennya itu benar-benar bikin bikin horor ya. Masya Allah. Nah, sekarang kita belajar gimana sih, apa sih sebenarnya, apa aja sih yang membuat kita tetap sehat ketika saat-saat pandemi ini, saat-saat yang cuacanya sangat ekstrim, terus kemudian penularan penyakit yang Masya Allah ya, yang kita nggak bisa melihatnya. Kita sampai saya kalau saya nyampaikan ke anak, wis pokoknya ekstra waspada. Sekarang itu kita nggak tahu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang benar-benar sehat itu kita nggak tahu. Nah, karena apa? Karena orang-orang yang kalau kemarin itu ada istilahnya OTG ya, orang tanpa gejala, yang positif tanpa gejala itu sudah nyebar kemana-mana ya, kasir-kasir Indomaret, terus kemudian orang-orang pelayanan publik itu sudah anosmia tapi tetap melayani ya. Jadi Masya Allah, jadi kita nggak bisa gimana caranya kita menghindar dari orang-orang yang seperti itu, susah sekali ya. Tuh kondisinya tuh sampai saat itu kayak gitu. Jadi kita nggak bisa melihat tuh, kita itu nggak bisa tahu orang itu sakit atau orang itu benar-benar sehat. Akhirnya kita sendiri yang harus bisa menjaga kondisi kita ya. Terus kemudian, nah apa aja sih yang harus kita lakukan ketika kondisi yang serba tidak menentu, yang sangat ekstrim seperti ini ya. Kita bisa melakukan hal-hal yang kita sendiri ya, anak-anak sekalian yang di pondok ya, anak-anak di pondok insya Allah bisa apa yang saya sampaikan ini, insya Allah anak-anak bisa melakukannya ya. Kebiasaan baik yang mungkin sebelum pandemi itu kita agak sembrono ya, cuci tangan, kemudian pakai hand sanitizer, kemudian jaga jarak, itu kita nggak pernah ya, hampir tidak terpikirkan oleh kita sebelum pandemi. Nah, begitu masuk pandemi, orang-orang sudah mulai aku harus harus cuci tangan, harus pakai hand sanitizer, harus kalau sama orang luar di kerumunan itu harus jaga jarak dan sebagainya. Itu di masa pandemi sekarang hampir sebagian besar orang itu tahu. Kalau di desa sih kayaknya Allah alam ya mengkhawatirkan ya. Jadi bahkan banyak yang bilang COVID itu bikin gitu, atau konspirasi lah, atau apalah itu dan sebagainya. Itu sampai sekarang juga masih ada. Cuman itu ada ya, COVID itu ada dan memang benar-benar ada ya, banyak korban gitu ya, banyak yang meninggal karena COVID. Nah, ini kebiasaan apa sih yang membuat kita itu insya Allah akan selalu sehat? Ini usaha ya, usaha kita harus usaha maksimal. Kalau masalah setelah itu tetap sakit, ya itu bukan karena itu kan yang sekarang ini yang sering saya dengar itu pakai prokes ya, maskernya double, terus menjaga jarak, hand sanitizer, tapi tetap aja terinfeksi atau tetap aja sakitnya. Nggak akan ada lagi kayak gitu. Karena apa? Karena kita sudah usaha maksimal. Kemudian setelah itu kalau tetap sakit sudah bukan urusan kita lagi. Ya, gitu ya anak-anak ya. Nah, kemudian apa sih yang bisa kita lakukan ketika masa seperti ini? Yang pertama, menjaga pola makan sehat. Ya, menjaga pola makan sehat. Saya yakin ya pengurus pondok, ibu kantin, ibu apa namanya, punya ibu dapur gitu ya. Bu dapur, Bu. Ibu dapur.
Ya, Bu Dapur itu sudah punya rencana nih anak-anak mau dimasakin apa nih. Terus kemudian pasti juga sudah konsultasi dengan pihak terkait ya, pihak terkait apa aja menunya dan Umi saya yakin pasti menunya adalah menu sehat. Nah, yang sering saya dapati atau sering dilapori nih anak-anak dilaporkan ke saya ya. Uh, di beberapa pondok itu sudah disediakan makan, tapi ternyata anak-anak nggak suka makannya itu, akhirnya jajan. Ya jajannya apa? Jajannya mie pedes lah, mie piting lah, atau bakso dengan saus dan sambal yang aduhai gitu kan, ya dan macam-macam lah. Atau jajan-jajan yang ada di sekitar pondok yang itu sebenarnya nggak disiapkan oleh pondok gitu ya. Ya, jadi anak-anak mulai sekarang harus benar-benar memperhatikan apa yang masuk, ya, memperhatikan apa yang masuk dalam tubuh anak-anak, ya, apa yang perlu nggak sih makanan ini untuk saya, ya, perlu nggak sih, bagus nggak sih untuk saya, itu harus dipikirkan, jangan hanya asal kenyang, ya, itu nggak boleh, ya, itu yang pertama. Yang kedua, perbanyak aktivitas fisik, ya. Kalau yang saya lihat di pondok itu kayaknya aktivitas fisiknya udah top banget ya. Kalau pagi setelah amak surut, kemudian antri mandi itu sambil ada yang main bola, ada yang dan sebagainya itu gitu ya. Jadi harus tetap kebiasaan baik yang kedua yang agar kita tetap sehat adalah memperbanyak aktivitas fisik, olahraga rutin, kemudian aktivitas rutin kayak berkebun ya, beres kamar atau rumah ya, kamar-kamarnya sendiri gitu kan ya, dijemur kalau perlu setiap pagi gitu ya, setiap pagi keluarin kasurnya, kemudian nanti kalau agak siang dikit sudah hangat dibalik-balik dan sebagainya. Itu akan membuat kita tetap aktif dan akan tetap sehat. Kamar kita kamarnya anak-anak nggak lembab gitu ya. Kemudian yang ketiga, tidur yang cukup. Ya, tidur yang cukup ini yang kadang-kadang mungkin kurang terpikirkan. Memiliki tidur yang cukup dan berkualitas adalah salah satu kunci hidup sehat. Ya, kualitas tidur yang cukup membantu sistem kekebalan tubuh bekerja dengan baik. Meski jumlah jam tidur yang dibutuhkan bisa berbeda-beda pada setiap orang. Ya, jadi beda-beda ya. Jadi beda-beda antara saya dengan Bu Nyai Nining, dengan Ustadz Naufal, dengan Ustadzah yang lain gitu. Itu akan berbeda karena yang paling penting untuk kami orang-orang dewasa itu adalah kualitas tidur. Kalau anak-anak itu adalah kuantitas masih diperlukan. Kalau tidur di antara 7 sampai 8 jam. Gimana ngaturnya ya? Pokoknya usahakan jam segitu. Ya, jangan terlalu malam bubuknya, jangan terlalu malam ngobrolnya kalau malam-malam itu ya. Kalau sudah ngobrol akhirnya nggak bubuk. Ya, itu yang harus dihindari. Kemudian jaga tubuh tetap terhidrasi. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus menjaga tubuh kita untuk tidak dehidrasi. Ya, untuk tidak dehidrasi. Gimana caranya? Minum. Ya, minum air putih hangat kalau ada ya. Minum sebanyak-banyaknya. Ya. Aku kalau minum air kebanyakan kembung. Ya, caranya dikit-dikit tapi yang sering. Ya, kalau yang kebiasaan saya lihat itu kalau remaja itu susah banget minum karena saking lari-lari ke sana kemari gitu ya, banyak aktivitas akhirnya lupa minum. Akhirnya tadi ada yang dikonsulkan sama Ustadz Naufal, katanya ada yang telinganya ini ya nging gitu ya Ustadz Naufal ya. Jadi itu bisa karena dehidrasi, ya kurang minum atau kemungkinan kurang sel darah merah atau anemi. Ya nanti itu caranya juga harus dari makanan ya dan dari pola hidup. Nah sekarang gimana sih caranya aktivitas tadi kan sudah disebutkan bahwa kita ayo yuk terus bergerak ya, ayo aktivitas fisik terus. Nah gimana sekarang, apa sih olahraga yang aman dan nyaman saat pandemi ya, apa sih ya ini yuk aktivitas fisik. WHO menganjurkan aktivitas fisik rutin selama pandemi minimal 150 menit dalam seminggu, nggak lama ya, jadi seminggu cuma 150 menit. Ya, kita jangan diam aja. Misalnya, rebahan aja wes, capek gini, takut ketularan, akhirnya diam aja di rumah main game atau kalau di pondok apa ya, nggak smart ya main game ya kalau di pondok ya. Ya, jadi minimal 150 menit dalam seminggu kita harus bergerak, ya, harus berolahraga.
Pilih olahragamu. Beberapa olahraga kardio rutin, ya olahraga untuk jantung ya, yang dapat dipilih antara lain bersepeda, berlari ringan, dan berenang, atau olahraga latihan otot seperti push up, sit up, gym, dan lain-lain. Atau plank, ya itu bagus ya, bagus banget untuk anak-anak nih, untuk remaja-remaja. Setidaknya porsi olahraga yang dipilih adalah kombinasi dari olahraga kardio dan latihan otot. Ya, jadi pilih aja yang nyaman untuk kita. Apa sit up atau push up. Nanti diikuti bersepeda atau lari ringan ya. Lari kok di sekitar pondok itu sudah berapa kali putaran itu udah cukup ya. Kalau berenang mungkin sesekali mungkin ya berenang boleh. Nah, hindari olahraga berintensitas berat. Dianjurkan untuk memilih olahraga yang berintensitas ringan ataupun sedang karena olahraga berat justru tidak baik untuk daya tahan tubuh. Ya, itu nanti akan over baterainya dipakai diforsir akhirnya gampang habis. Olahraga yang aman dan nyaman. Namun jangan lupa untuk tetap menjaga keamanan dan kenyamanan saat berolahraga. Ya. Kemudian kebiasaan apa lagi nih selain yang tadi ya, yang di awal tadi jaga makanan sehat, kemudian aktivitas fisik, terus kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga tadi jam tidur ya, usahakan tidur cukup waktu ya. Kemudian yang keempat, jaga kesehatan mental. Nah, ini kayaknya perlu banget kalau untuk anak-anak yang di pondok itu seringnya itu pengen pulang, ya enggak? Ya enggak sih? Betul. Halo, anak-anak? Iya, betul. Itu yang kadang-kadang bikin aduh aku kok pengen pulang, aku kangen ibu, aku kangen bapak, kangen suasana rumah dan sebagainya. Akhirnya anak-anak tegang, stres ya. Akhirnya cemas, akhirnya apa? Banyak yang sakit mah ya. Beberapa waktu yang lalu Bunyai sempat ini ada yang sakit perut, kemudian ulu hatinya sakit ya Bunyai ya. Ada apalagi itu kemungkinan besar itu karena psikologis ya, karena kesehatan mentalnya ya, yang pengen pulang lah, yang ada masalah dengan temannya lah, atau yang apalah, insya Allah ya kemungkinan besar kalau remaja itu karena psikologis ya, karena masalah kejiwaannya ya. Wajar banget ya, jangan dikira ayah ibu di rumah ya, ayah bunda di rumah nggak kangen sama kalian ya, pasti ayah bunda juga seperti itu, juga kesehatan mentalnya agak terganggu. Waduh. Pikir kapas kita makan agak enak dikit ya, mikir anakku ndek pondok mau koyo gitu ya, anakku sih ngapain ya, udah ya sudah cukup insya Allah. Ketika anak-anak sudah dititipkan ke pondok tadi, bagus banget tuh ya, titip itu apa ya, udah hafal semua ayah bunda nih ya, udah wes bismillah ya, kita titipkan ke pondok dan paling utama dititipkan ke Allah ya. Jadi masya Allah, jangan dikit-dikit pengen nyambangi, apalagi kalau masa sekarang nih Bu ya, masa sekarang ini ayah bunda itu orang di luar ya, orang luar yang ketika anak-anak itu sudah diisolasi, ketika di pondok kan sudah diisolasi, ketika ada orang masuk, ada orang luar yang masuk itu gak tahu ayah bunda itu lagi sakit atau enggak. Kayak gitu ya. Jadi ini harus dipahamkan kalau masa sekarang ini jangan lagi pengen keluar masuk, aku pengen nyambangi anak pula, aku pengen ini, jangan dulu ya, ikuti aturan sesuai aturan pondok ya. Jadi seperti itu. Ustadzah juga demikian nih. Saya yang sangat khawatir, yang sering-sering saya pesankan ke anak saya yang kebetulan juga ustadzah di Sragen ya, di Baitul Quran juga kayak gitu. Ketika dia pamit kemana gitu, pamit ke kota gitu kan, bilangin Mbak hati-hati loh ya, ini Mbak itu berarti dari luar, ketika masuk lagi ke pondok nih hati-hati nih ya, jangan kontak dulu sama orang lain dan sebagainya. Demikian juga ustadzah di sini ya, ustadzah yang nggak mukim, yang keluar masuk, maksudnya yang datang ketika ngajar kemudian mundur lagi, itu juga harus diperhatikan benar-benar ya. Kalau ada keluhan misalnya udah mulai nyeri telan atau ngereges, mending izin, gak usah masuk, atau pakai masker double ya. Masker double gimana? Masker double-nya itu medis sama kain ya, itu yang benar. Jadi bukan medis double atau kain double, enggak kayak gitu, tapi yang dalam medis, yang luar masker kain ya, itu gitu ya. Mohon ya Ustadzah ya, jadi
untuk ustadz-ustadzah yang keluar masuk pondok, maksudnya yang datang ketika ngajar terus kemudian kundur, itu juga mohon diperhatikan seperti itu. Jadi kita orang luar yang masuk ke dalam pondok, jadi usahakan jangan terlalu dekat dengan kontak dengan anak-anak. Yang pertama, yang kedua masker double, yang ketiga kalau udah ada rasa nggak nyaman, mending izin atau minta tolong digantikan oleh ustadz yang sehat. Gitu nggih. Ini jaga kesehatan mental itu sama dengan seperti itu. Nah, jangan gak apa-apa kok aku sehat. Ya, saya tadi sudah matur ya. Sekarang itu kita nggak tahu lagi orang yang sakit atau benar-benar sehat itu kita nggak tahu. Ya, jangan-jangan kita udah kontak dengan orang lain yang orang itu juga sakit. Ya, itu seperti itu. Terus kita bawa ke pondok. Ya, bawa ke pondok. Terus anak-anak awalnya nggak apa-apa, tapi begitu kita deket ke sana, akhirnya ada yang batuk pilek lah dan sebagainya. Ya, ini berlaku juga untuk ini sebenarnya ya, nggak hanya saat pandemi aja ya, saat-saat yang lain juga sangat harus diperhatikan. Ya, kemudian selanjutnya perhatikan kondisi kesehatan. Nah, ini tadi saya sudah sedikit sampaikan, kalau semakin kita awal mengetahui kondisi tubuh kita, maka akan segera tertangani. Anak-anak juga demikian. Ketika ada yang dirasakan, tapi ini bukan berarti ngalem ya. Jadi kalau benar-benar anak, coba sih perhatikan anak-anak nih. Aku kok rasanya nggak nyaman ya. Oh, mungkin aku kurang minum. Minum dulu yang banyak. Ya, minum dulu yang banyak. Kemudian diseringin minum. Kemudian kalau bawa vitamin dari rumah, bawa vitamin atau minta ke UKS gitu ya, minta vitamin atau apalah, madu dan sebagainya, itu coba kayak gitu dulu, baru kemudian kok kerasa kok hangat badannya, baru bilang ke UKS saya begini. Setelah anak-anak perhatikan sendiri kesehatannya ya. Jadi kondisi kesehatannya harus diperhatikan dulu sendiri. Jadi jangan dikit-dikit perhatikan dulu, kenali dulu tubuh kita. Aku kok rasanya kayak gini, ini kenapa ya? Oh, mungkin aku salah makan. Oh, mungkin aku kurang minum. Oh, mungkin aku kurang vitamin. Oh, perhatikan dulu ya. Jadi semakin kita perhatikan diri kita, maka akan semakin segera ketahuan kita tuh kenapa. Ya, begitu ya, anak-anak ya. Jika kamu merasa sehat-sehat saja atau tidak ada riwayat penyakit yang diderita, bukan berarti bisa tenang-tenang saja loh. Lakukanlah pemeriksaan kesehatan secara rutin agar kamu bisa mengetahui status kesehatanmu. Dengan begitu, jika ada penyakit atau gangguan pada tubuh, kamu bisa segera mengetahui. Ya, gitu nggih. Nah, ini nih sekarang yang sekarang ini lagi apa namanya? Mulai digaung-gaungkan atau digembar-gemborkan, lagi diviralkan gitu kan. Masa-masa PPKM kayak gini katanya happy bisa bikin imun kuat. Ya, semakin happy semakin kebal COVID, katanya gitu. Happy yang dimaksud gimana ya? Ternyata happy yang dimaksud adalah mereka tetap nongkrong-nongkrong, nggak prokes dan sebagainya. Kan untuk meningkatkan imun gitu kan ya. Bahagia dan imunitas. Memang benar, bahagia punya peran membantu menguatkan imunitas. Tapi mindset di balik ini penting untuk dipahami. Dan apakah dengan selalu bahagia kita dapat terhindar dari COVID? Ya, apakah gitu? Enggak juga. Ya, makin bahagia makin imun. Ya, PPKM atau lockdown dan pemberitaan tentang COVID justru menurunkan imunitas karena membuat stres. Sebaliknya, nongkrong, berlibur, atau kumpul-kumpul dengan teman kantor bisa menguatkan imunitas. Nah, ini yang sekarang ini sedang diviralkan oleh orang-orang yang gak mau prokes gitu ya, tetap nongkrong-nongkrong di kafe dan sebagainya. Oh, kita nyari bahagia meningkatkan imun. Padahal nggak demikian ya. Bahagia memang membuat imunitas kuat, tapi jangan salah. Kebahagiaan tidak harus diperoleh dengan kumpul-kumpul atau nongkrong. Kebahagiaan juga tidak harus datang dengan jalan-jalan ke mall yang padat atau liburan ke tempat ramai. Ada banyak cara kita bahagia walau hanya di rumah. Ya, tuh nih virus corona itu gak pilih-pilih ya. Entah yang prokes tetap prokes, entah yang dia nongkrong-nongkrong dan sebagainya. Ya, paling tidak kita sudah berusaha maksimal. Nih, ini orang-orang yang di luaran sana ya, mudah-mudahan anak-anak dan ayah bunda sekalian nggak beranggapan seperti ini ya. Wes gak apa-apa wes, wong iku ya maskeran, tadi saya sudah sampaikan ya, iku ya maskeran tetap terinfeksi ya. Wes pokoknya gak perlu masker itu pengap
Ya. Kalau yang TikTok kemarin itu kan ada tuh, gak enak ambune ababku gitu kan. Malah selepoken gitu. Ya gitu ya. Nah, prinsip mencegah COVID ada hubungannya tadi. Gimana caranya kita bisa kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuat kita tidak terinfeksi. Pada dasarnya mencegah COVID harus dengan protokol kesehatan dan imunitas. Ibarat perang, protokol kesehatan harus menjadi pertahanan paling awal. Jika protokol kesehatan runtuh, barulah kita mengandalkan imunitas. Kalau Anda anak-anak sekarang seorang raja di anak-anak mendirikan tembok benteng, jebakan-jebakan lubang sekitar kastil, ranjau dan lain-lain. Itulah namanya protokol kesehatan. Kalau tetap ada musuh atau virus yang masuk, setidaknya kita sudah bersiap-siap gitu ya, bersiap-siap dengan imunitas yang bagus, kemudian protokol kesehatan yang bagus ya. Raja yang hebat tidak pernah hanya fokus melatih prajurit tanpa membuat tembok tebal di sekeliling istana. Gitu ya anak-anak ya. Nah, gitu. Nah, jadi perkuat keduanya. Ya, perkuat keduanya bukan menguatkan imunitas selalu menomorduakan protokol kesehatan, tapi harus bareng dua-duanya. Ya, kebiasaan kita yang tadi yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian protokol kesehatan, terus kemudian tetap kesehatan mentalnya dijaga ya. Itu yang harus kita upayakan maksimal. Nah, kesimpulannya nih, untuk mencegah COVID kita membutuhkan protokol kesehatan dan imunitas. Tidak cukup salah satunya saja. Bahagia bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan imun. Cara lain adalah dengan olahraga, makanan bernutrisi ya, tadi sudah disebutkan di awal ya, minum air yang banyak, minum air yang cukup ya, ibadah, relaksasi dan lain-lain. Nah, ada ya. Nah, sekarang tadi yang vitamin nih, anak-anak nih kelewatan tadi. Nah, vitamin apa sih yang sekarang tuh kalau nyari vitamin di apotek tuh susah banget ya, angel, susah banget lah pokoknya kalau nyari apotek, nyari vitamin, pasti kalaupun ada harganya mahal. Sebenarnya kita bisa dari sumber makanan ya. Vitamin C dari jeruk, stroberi, paprika, bayam, kangkung dan brokoli. Dengan catatan sayur-sayuran itu dimasaknya tidak terlalu matang ya, nggak sampai kelamaan ya. Kalau ibu dapur atau ustadzah yang menyampaikan kalau masak begitu mendidih kecil itu langsung dimatikan ya, langsung dimatikan karena ketika panci itu ditutup dia masih ada proses memasak. Jadi nggak perlu umum rata banyak produk baru dimatikan, enggak ya. Jadi umum dikit kecil-kecil langsung dimatikan, baru dikasih garam atau bumbu-bumbu yang lain atau terutama garam ya. Garam itu sebaiknya dimasukkannya ketika kompor sudah dimatikan. Nah, itu bisa ya. Jadi daripada kita nyari di luaran sana vitamin C yang sekarang susah banget nyarinya ya, itu bisa dari apa yang tertulis tuh di situ, jeruk, stroberi, paprika, itu vitamin C. Kemudian vitamin B. Vitamin B juga demikian. Pokoknya semua vitamin tuh di apotek, di pasaran itu sudah masuk ya. Bisa ya, ikan kanan gitu ya, ikan hijau dan buncis. Kemudian vitamin E. Vitamin E ini kaya akan kandungan antioksidan yang bisa didapatkan dari konsumsi kacang-kacangan, biji-bijian dan bayam. Itu ya, anak-anakku sekalian ya Bunda, Ustadz-Ustadzah. Coba itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut dengan ini ya. Tanya jawab. Kita lanjut dengan dialog. Dialog.